Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Soli 4B. Ketemu lagi dengan Ustazah Sinta. Hari ini, hari Kamis, Ustazah Sinta akan menerangkan mengenai manfaat sholat duha, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran. Nah, Ustazah harapkan dengan kalian sudah menonton video ini, kalian jadi lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi agar sholat duhanya itu lebih rajin, sholat 5 waktunya lebih rajin, dan membaca Al-Qurannya serta menghafalkannya lebih rajin. Dilihat ya videonya. Manfaat pertama yang akan Ustazah ceritakan adalah mengenai manfaat dari sholat duha. Sholat duha itu pertama sebagai penggubur dosa. Jadi ketika kita sering melaksanakan atau setiap hari, bahkan setiap hari melakukan sholat duha, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat duha itu adalah wasiat Rasulullah SAW menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat duha itu sebagai sedekah. Ketika kita sholat duha, berarti seluruh tubuh kita, tulang-tulang kita, kemudian bagian tubuh kita itu melakukan sedekah. Nah, kalian sudah tahu kan manfaat sedekah itu? Manfaat sedekah itu banyak sekali, salah satunya kita mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, dimudahkan segala urusan dunia dan mencari rezeki. Ketika kita melakukan sholat duha, semua yang kita lakukan di dunia, kemudian yang kita kerjakan seperti kita bersekolah, ketika kita akan ujian, ketika kita melakukan sesuatu akan dimudahkan oleh Allah karena kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, wajah kita akan lebih bercahaya karena kita melakukan salah satu sholat sunnah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Nah, apakah kalian tahu sholat duha itu dimulai dari pukul berapa? Sholat duha bisa dimulai dari ketika kita melihat matahari itu sudah mulai kelihatan, atau kalau kita lihat dari luar rumah itu ada cahaya kuning-kuning. Nah, berarti itu sudah bisa kita mulai sholat duha sampai nanti sekitar 10 menit sebelum sholat duhur dilakukan. Jadi waktunya kan panjang, bisa sampai setengah 6 sampai dengan, kalau sekarang sholat duhur itu sekitar pukul setengah 12, berarti jam 11 itu kita masih bisa melakukan sholat duha. Nah, sangat panjang kan waktunya, ini akan sangat bermanfaat ketika kita dengan waktu yang panjang ini kita lakukan untuk sholat duha minimal 2 rakaat ya. Selanjutnya Ustazah akan menceritakan mengenai manfaat dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu manfaatnya yang pertama, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, kemudian maghrib dan isya, berarti kita termasuk ke dalam mendirikan tiang agama Islam kita. Kemudian yang kedua, mengingat Allah. Sholat itu sama dengan kita mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, menjadi penolong kita nanti di akhirat, karena sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Ketika kita nanti ada masalah di kemudian hari, kemudian karena kita rajin melakukan sholat 5 waktu, niscaya Allah pasti melihat hambanya, oh ini Mas ini melakukan sholat 5 waktu, berarti ketika dia dalam keadaan bermasalah, Allah akan bantu dia. Kemudian yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sholat 5 waktu, kemudian kita tidak sengaja menemukan uang semisal ya 50.000 atau 100.000 di jalan, kita mungkin ada beberapa bisikan yang ya udah ambil saja. Namun di hati nurani kita, karena kita sudah melakukan sholat 5 waktu, kita tidak mengambil uang tersebut, malah mengembalikannya kepada orang yang berhak atau orang yang memiliki uang tersebut. Karena sholat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar seperti mencontek,
jelek, seperti mencuri, kemudian seperti perbuatan keji yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah sebagai penghapus dosa. Ketika kita melakukan sholat, otomatis menjadi penghapus dosa-dosa kita ketika yang dahulu-dahulu. Yang keenam, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustazah kok sebagai bentuk syukur? Karena kita bernafas sekarang itu menggunakan oksigen. Kemudian kita makan, minum, tidur itu adalah pemberian dari Allah juga. Jadi kita harus bersyukur karena diberikan hal tersebut dengan melakukan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh, cahaya di hari kiamat. Nah, sholat-sholat yang kita lakukan itu adalah sebagai cahaya kita ketika di hari kiamat. Sebenarnya kita yang membutuhkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang memberikan kita rezeki. Jadi kita harus melakukan sholat. Itu ya dari Ustazah. Semoga selanjutnya adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu manfaatnya yang pertama adalah Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ketika kita habis sholat subuh, habis sholat maghrib, membaca Al-Quran, niscaya Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat kepada kita ketika di hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat itu kita tidak memiliki teman. Jadi siapakah teman kita? Teman kita adalah Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, pahala orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan berlipat ganda di hari kiamat. Nah, apalagi kita di SD kita tercinta ini, selain membaca Al-Quran, kita juga menghafalkannya. Ada program tahfidz ya. Tahfidz ini kan menghafalkan Al-Quran. Kalian pasti kemarin kelas 3 menghafalkan Al-Quran dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, juz 30. Nah, ketika kalian membaca, kemudian menghafalkan, nah kita akan mendapatkan pahala 2 kali. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah pemimpin cahaya atau pegangan untuk menjalani hidup di dunia. Kenapa? Karena hidup di dunia ini itu kita butuh pegangan agar kita bisa selamat dari dunia ini dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat itu orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya seperti kita sekarang, mengamalkannya, kemudian Al-Quran itu akan mengangkat derajatnya. Jadi Al-Quran ini selain tadi menemani kita di akhirat, juga akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita di mana, Ustazah? Mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Oh ini, misal Mas A. Wah, Mas A ini ternyata rajin membaca Al-Quran, kemudian rajin ngaji ketika sore ya. Kemudian oh berarti ini akan aku angkat derajatnya. Nah, Allah itu baik kepada kita. Allah itu menyayangi semua hambanya, apalagi yang mengamalkan Al-Quran dan juga menghafalkannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, menghafalkan Al-Quran itu nanti kita di akhirat, di surga, ketika kita sebagai hafidz, penghafal Al-Quran, kita nanti akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Nah, berarti nanti orang tua kita itu akan diberi mahkota di surga. Oh, berarti orang tuanya Mas A semisal. Oh, berarti anaknya sudah menghafal Al-Quran. Berarti nanti Mas A ini akan memberikan persembahan mahkota untuk kedua orang tuanya. Begitu, jadi derajatnya juga akan naik di hadapan Allah. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Beberapa manfaat dari sholat duha, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran. Kita ketemu lagi di hari besok, hari Jumat. Ingat protokol kesehatannya ya. Ingat 3M, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan dan menjaga jarak ya. Ingat kok semisal karena kita sekarang lagi PPKM, jadi kalian di rumah saja, bermain di rumah, belajar di rumah.
Semoga kita bisa berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera selesai dan kita akan bertemu lagi di kelas bersama Ustazah Sinta dan Ustadz dan Ustazah yang lainnya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak kelas 4.